Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, Magister Manajemen. Apa sih pengertian dari manajemen SDM? Manajemen SDM itu sendiri adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah perusahaan. Manajemen personalia. Manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, seleksi pegawai, uraian tugas, pendidikan, pengembangan dan pelatihan, serta memelihara sumber daya manusia agar bisa membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan perusahaan, individu, atau masyarakat. Perbedaan manajemen SDM dan manajemen personalia. Manajemen SDM, aset atau kekayaan milik yang berharga bagi perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Manajemen personalia, faktor produksi yang tenaganya digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Di sini ada yang menyatakan bahwa perusahaan dan organisasi di Indonesia sulit untuk menemukan sumber daya manusia terampil. Sekitar ratusan ribu lowongan calon pekerjaan terbukti sulit diisi karena kekurangan kandidat dengan keterampilan yang layak. Yang tepat, kekurangan keterampilan telah meningkat karena ekonomi telah pulih setelah krisis keuangan dan pengangguran telah turun. Perusahaan perlu meningkatkan tingkat keterampilan pekerjanya untuk melakukan peningkatan produktivitas. Kekurangan keterampilan mendorong pengusaha untuk bersaing mencari pekerja yang langka dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sampai batas tertentu, kekurangan keterampilan akan selalu terjadi. Tidak tergantung berapa banyak orang yang dikeluarkan untuk mencari tenaga kerja terampil. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Jelaskan langkah-langkahnya sesuai dengan manajemen SDM. Yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai sumber daya manusia, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh, memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada, menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya sebuah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan, tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak dan online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasikan pelamar,
melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman rekrutmen internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian, memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan sumber daya manusia selalu menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan, ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Yang pertama, mengadakan pelatihan sesuai bidang yang didalami karyawan. Kedua, memberikan penghargaan tinggi bagi karyawan yang berprestasi. Ketiga, memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk karyawan potensial. Keempat, beri kenaikan gaji untuk karyawan produktif. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.